mengajak Ada supaya kecurigaan, Aep Ibu melihat mencabut kecurigaan. keterangannya. Baik, terima kasih. Saya masih bersama dengan Bung Muhtar sana, tapi tadi Bung Muhtar sudah menyampaikan pertanyaannya. Sekarang pertanyaan itu saya sampaikan kepada Bung Rasman. Silakan. Baik, terima kasih saudaraku Muhtar. Sejatinya saya tak pernah marah dan benci kepada saudaraku. Beda jauh dengan Farhad Abbas, karena kita dari dulu memang sering berbeda, ya. Masalah saya disenangi atau tidak, diselektif atau tidak, 2015 sampai hari ini insya Allah sudah ratusan kali saya diundang. Biarkan media yang menilai dan masyarakat Indonesia. Kemudian saya ingin meluruskan ini. Pertama, tolong dijawab oleh saudara Mukhtar atau yang dua saksi tadi. Ketika 2016 umur mereka berapa? Baru kita cocokkan nanti datanya, kan begitu. Lalu kemudian saudara Mukhtar tadi mengatakan saya baca dulu tentang apa yang disampaikan Pak Nur Rahman, bahwa itu bukan dari Pak Nur Rahman, tapi dari dokter yang lain. Saya baca di halaman 105.4, Visum et Repertum nomor 190/Ver _RSUD _GJI tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Vina Dewi Arsita, perempuan umur 16 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ihda Sylvia, Dokter Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon, dengan berkonsultasi mediko-legal Dr. Andri Nur Rahman, ditemukan pendarahan aktif dan lubang kemaluan berwarna merah segar, encer, tanpa disertai adanya gumpalan jaringan. Artinya? Ini putusan. Artinya barang ini tidak mens. Artinya ada dugaan pemerkosaan. Nah, dari jawaban ini ada lagi yang mengagetkan saya, Bung Aiman. Minggu lalu saya kebetulan pulang kampung ke Singkuang Mandailing Natal, saya ziarah, saya nonton. Saya nonton iNews ini karena favorit saya sekarang nih, bukan karena saya diundang. Ya, TV lain juga ngundang kok, tapi saya milih TV iNews. Makasih. Kenapa? Kenapa? Bahwa terkait dengan keterangan dari saudara, apa tadi yang saya maksudkan tadi? Yang terakhir tadi? Bung Muhtar, siapa? Mukhtar. Muhtar, ya. Nah, bahwa saudara Mukhtar, kalau saya menyampaikan pendapat dan pikiran saya tadi, biarlah itu menjadi karakteristik saya. Tak usahlah Anda masuk ke situ. Anda bangun saja branding Anda, intelektualitas saudara, maka saudara pasti akan dilihat mumpuni atau tidak. Tidak usah masuk ke ranah itu. Tapi, nah, ketika iNews minggu lalu menayangkan di sini, saya lihat abang saya, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Beliau mengatakan, barang siapa bisa membuktikan ada perbuatan pidana pembunuhan, kan begitu ya? 10 juta rupiah. Maka saya akan kasih 10 juta rupiah. Ya. Nah, sekarang saya tantang balik. Karena saya tidak mungkin lebih hebat dari Bang Susno. Siapalah saya? Saya memang orang kampung dan super kampung. Yang saya ingatkan adik saya, jangan kampungan. Maksudnya apa? Jangan kami ini kayak sekarang. Dia kan udah masuk kota nih. Hati-hati melihat. Kira-kira gitu. Apa itu? Saya gak mungkin lebih kaya dari Pak Susno. Sekarang saya menantang. Barang siapa yang bisa membuktikan ini adalah kecelakaan laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah. Lebih mahal dari dari Pak Susno. Kenapa saya katakan begini? Ini adalah hal yang serius, Bapak Ibu semua. Bayangkan ya, kita sibuk membahas pelaku. Benar bahwa filosofi hukum kita lex neminim sigit in impossibilia. Bahwa orang yang bukan melakukan perbuatan itu, jangan paksakan dia pelakunya. Tapi yang saya katakan dari awal, bahwa kalau dia melakukan perbuatan itu, maka 1000 kata-kata pun tidak akan bisa menutup tindakan itu. Karena itu, karena kita sedang berdebat masalah ini,
Karena Pak Susno mengatakan harus ada pembuktian. Sementara dia orang reskrim. Saya meyakini ini pembunuhan. Beliau meyakini itu laka lantas. Farhad Abbas mengatakan dengan percaya diri tanpa menduga. Ini adalah kecelakaan tunggal atau lalu lintas. Maka sekali lagi saya katakan mohon maaf. Untuk menyemangati kita semua generasi. Walaupun 11 juta tidak ada apa-apanya bagi Bang Susno atau yang lain. Bagi saya mahal itu. Maka saya siapkan 11 juta rupiah untuk siapa yang bisa membuktikan bahwa ini adalah laka lantas bukan pembunuhan. Ini keyakinan saya. Yang kedua, Bung Aiman. Saya secara jujur mengakui bahwa iNews khususnya Rakyat Bersuara ini memang menjadi tontonan menarik Kak Elsa. Benar nggak Kak Elsa? Tontonan menarik yang membuka semua ruang dengan generasi milenial. Benar tidak? Bung Aiman ini milenial tidak? Milenial, bukan saya muji dia. Dia sudah pernah menghadapi masalah hukum, saya juga menghadapi masalah hukum, apalagi Kak Elsa. Maka kita-kita ini sejatinya adalah pelaku yang mengalami, pemikir, akademisi, praktisi. Karena itu, mari kita menghargai pendapat masing-masing. Setahu saya, ada ekor yang mau saya katakan ini. Ada berita yang mengejutkan tadi sore, Bung Aiman. Saya tidak habis pikir. Begitu saya buka YouTube, Pak Rudiana preskon bersama dengan Hotman Paris Hutapea. Apa yang terjadi ini sekarang? Setahu saya Pak Rudiana memberikan kuasa kepada Bu Elsa dan kawan-kawan. Saya tidak salahkan Pak Rudiana, Bung. Karena mungkin dia resah dan gelisah melihat tekanan yang dialami. Bentar, tapi setahu saya, apa anehnya, apa janggalnya di situ? Yang janggal menurut saya, kita kan lawyer. Oke? Kita kan tahu aturan. Adabul ikhtilaf bil Islam. Ada adab kalau kita berbeda pendapat atau mengambil klien. Apakah pernah Hotman Paris nanya ke Elsa, apakah kakak izinkan dia datang ke situ? Tolong kakak jawab pakai mic, Kak. Apakah kakak keberatan tidak dengan Ibtu Rudiana datang ke situ dan kakak tersinggung atau sedih tidak? Tak usah tersinggung, sedih tidak? Kok Hotman preskon bersama dia tanpa Hotman ngomong ke kakak tentang apa atau Ibtu Rudiana? Tolong nggak? Saya sebelum berangkat sini karena terburu-buru ya, tadinya jam 7 malam, ternyata dipercepat setengah jam. Sehingga waktu dibuka oleh tim Perhaki ada berita itu, saya bilang tanyakan kepada Rudiana kenapa demikian. Memang dari tadi malam kami saya mendapat laporan dari sekjen saya Pitra bahwa laporan dari klien saya Pak Rudiana bahwa ditelepon-telepon dengan lawyer tersebut untuk datang. Kak, sebut aja Kak, Hotman Kak? Ya, betul. Nah kemudian sebetulnya ada rencana Pitra mau ke Cirebon, tetapi berhubung ini masalah orang tuanya dari klien saya yang satu Aib ini juga tidak dijemput, dibawa ke suatu tempat, dan sekarang kita tahu di Subang itu dari kemarin maghrib, yang mana Aib tuh nangis-nangis karena memang sebelum ke Aib. Jadi intinya bahwa ini tidak ada informasi dan sekarang Pak Rudiana dipegang atau ditangani oleh lawyer Bung Hotman Paris Hutapea. Ya, sebetulnya dia sudah tahu kan, kita sudah umumkan. Iya. Dan oke, baik. Sudah. Jadi sekaligus juga saya mengundang Bung Hotman Paris nih secara terhormat. Iya, harusnya dia memberitahu. Iya. Beberapa kali mencoba tapi yang bersangkutan belum berkesempatan. Tadi soal Aib. Ya, Aib gimana Kak? Ya, di Aib ini. Aib itu sekarang kuasanya di bawah Ibu. Iya, di kami. Baik. Dan kami sudah umumkan. Dan kita waktu saya buru-buru ke sini masih ada tim saya itu lagi menunggu sampai, karena kita sudah laporkan ke Polda Jabar dan juga kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Reskrim terhadap kepergian ini yang membuat Aib down, karena dari sebelumnya ini sudah didatangi terus sama politikus itu. Politikus apa, Bu? Politikus yang buat podcast ini.
Oke. Nah, berulang inisial DM. Oke. Nah, ada apa dengan DM tersebut? Nah, berkali-kali datengin orang tuanya, membujuk, terus kemudian ya seakan-akan menakut-nakuti, intimidasi untuk supaya ini serius, Bu? Menakut-nakuti, intimidasi orang tua Aib. Ya, itu kan kita lihat di DM TikTok ini. ya. Kita punya bukti semuanya dari TikTok, dari podcastnya, dan kemudian apa kecurigaan Ibu memang? Nah, sekarang mereka setelah mengetahui bahwa kuasanya diperhaki, sekarang mereka sekarang dijemputlah maghrib kemarin dan belum kembali, nggak tahu hari. Orang tuanya Aib dijemput oleh seseorang yang ada kaitan dengan politisi DM itu. Ya, dan dibawa. Sekarang ditemukan, saya dapat informasi dari kepolisian bahwa ada di Subang. Itu maksudnya apa, diculik atau dia apa, Bu? Nggak ngerti kita, tapi yang jelas Aibnya sampai nangis, dan dia ada, kita punya chat. Aib nangis-nangis, sekarang ayahnya tiba-tiba dijemput. Iya, dan oleh orang-orang yang terkait dengan politisi DM tersebut. Iya. Dan dan kita juga Pitra sudah berusaha menghubungi bapak tersebut, dan kemudian si Aib juga menghubungi, kembalikan bapak saya, ada semuanya chat. Apa yang dilakukan dan sebagainya masih misterius. Masih misterius, tapi mau diwawancara kali Ibu mikirnya negatif banget. Tapi kan nggak bisa begitu, karena itu menghebohkan satu keluarga, karena bukan kejadian sekarang lari pergi aja, tapi kan sudah berulang kali menanyakan di mana Aib, dan mengajak ada supaya Aib mencabut keterangannya seperti Dede mencabut keterangan. Oh, ada arahan ke sana? Iya. Saya sebut politisi DM tersebut. Iya. Meminta agar mencabut keterangan seperti juga Liga Akbar dan sebagainya. Iya, betul. Sedangkan Aib merasa apa yang dijelaskan memang apa adanya, karena mereka berdua. Dan sekarang Aib juga sudah melaporkan Dede, ya. Iya. Terus dia tuh kalau misalnya sampai jam ini belum kembali bapaknya, Aib akan melaporkan DM itu. Ini saya sekaligus undang juga ya, Bung Deddy Mulyadi saya sebutkan. Saya nggak tahu apakah yang maksud yang bersama. Tapi saya belum tahu kondisi sekarang udah kembali atau hadir juga di Rakyat Bersuara selanjutnya, nanti kita akan bahas soal ini. Tapi baik, soal itu nanti kita akan kembali. Selepas jeda, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.